pada saat itu kan di tengah perjalanan menuju kembali ke negara Wirata. Nah, kuda tersebut, Haswamida tersebut tiba-tiba berada di tengah-tengah perjalanan, menghentikan langkahnya si Prabu Basupati itu tadi bersama Bambang Droso tadi. Istilahnya kok nyegat dalan itu ada apa. Nah, namun kuda tersebut dikatakan bisa berbicara iso toto jalmo seperti manusia biasa, dan istilahnya ingin mengamuk kepada si sang raja. Akhirnya kuda tersebut dipanah, Mas Bayu, oleh sang raja, dan Badar menjadi seorang bidadari, Mas Bayu, berubah menjadi seorang bidadari bernama Badari Wilotomo. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi lakon atau kisah yang ada di dalam epos Mahabharata. Mungkin pemirsa penasaran? Langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita, yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, saya teringat akan cerita Mas Gurit yang mengatakan bahwa Prabu Basupati yang ditinggal mati oleh istrinya, yaitu bernama Dewi Danarti, ya Mas Gurit. Nah, kemudian ia berkelana atau mengembara untuk mencari petunjuk dari dewa. Nah, dalam pengembaraannya tersebut, apakah ada kisah menariknya, Mas Gurit? Oh iya. Tolong Mas Gurit ceritakan ya, agar saya dan pemirsa menonton video ini jadi tahu. Oh ya, Mas Bayu, terima kasih pertanyaannya. Kali ini saya akan menjawab pengetahuan saya saja, Mas Bayu, karena saya mendapatkan informasi tentang cerita bahwa si Prabu Basupati tadi mengembara setelah kematian dari istrinya Dewi Danarti tadi dari Serat Pustaka karangan Ki Tristuti Rahmadi, Mas Bayu. Nah, untuk cerita tersebut pada Serat Pustaka tuntunan pedalangan yang bernama Serat Pustaka tadi, nah cerita tersebut masih berlanjut. Nah, di episode kemarin saya menceritakan bahwa si Prabu Basupati tadi pergi dari Projo, dari negara Wirata, mengembara. Nah, akhirnya dia mengangkat adiknya, yaitu Raden Basukestu, untuk menjadi wakilnya. Nah, pada saat itu di negara Wirata, wakilnya tadi Prabu Basukestu tadi, itu pada situ juga memikirkan pengembaraannya si Prabu Basupati yang tidak kunjung pulang seperti itu. Lama itu jadi? Lama sekali. Dia ada yang mengatakan bahwa si Prabu Basupati tadi istilahnya mengembara menjadi orang biasa, seperti masyarakat biasa, penduduk Wirata biasa, untuk mencari yang saya katakan petunjuk tadi, untuk petunjuk untuk kelanjutan kehidupannya setelah ditinggal mati oleh Dewi istrinya tadi. Nah, pada saat itu juga bersamaan Prabu Pratipa, seorang raja di negara Astina, dia membangkang, ingin mengkudeta negara Wirata tadi. Lalu dia mengutus Patih Mudodarmo untuk mempersiapkan para senopati dan haryo-haryonya, para prajurit-prajuritnya untuk menghadapi pasukan dari negara Astina yang akan membangkang itu tadi, Mas. Negara Astina itu apakah masih di bawah kepemimpinan Wirata? Dikatakan dalam Serat Pustaka itu tadi, negara Astina itu masih di bawah kekuasaan negara Wirata, jadi masih kerajaan babahan seperti itu, negara jajahan. Nah, Prabu Pratipa dan anaknya bernama Raden Balika dan Raden Dewadi, ia membelot membangkang ke negara Wirata karena suatu hal dia tidak mau menjadi bawahan negara Wirata. Dia merasa bahwa negara Astina dia sudah mampu untuk mengelola negaranya sendiri, jadi tidak menurut aturan-aturan yang berlaku di negara Wirata seperti itu. Nah,
di Pertapan Saptarga Begawan Sukutrem dan para punakawan, dia kedatangan putra raja negara Astina, Mas Bayu, malah yang bernama Raden Sentanumurti. Mengapa, Mas? Nah, dia datang ke Pertapan Saptarga, dia mempertanyakan kepada Begawan Sukutrem tentang ayahnya Prabu Pratipa yang akan membangkang ke negara Wirata. Lalu sang Begawan Sukutrem tadi mengatakan bahwa nantinya itu adalah sebuah pertanda jika nantinya si Prabu Pratipa tetap nekat untuk membangkang ke negara Wirata, tidak lama lagi Prabu Pratipa tersebut akan lengser menjadi raja dari negara Astina tersebut. Nah, Sukutrem juga mengutus Prabu Sentanumurti itu tadi, Raden Sentanumurti itu tadi untuk agar tunduk, nganut, istilahnya manut kepada Raja Wirata. Nah, Sentanu meminta Punokawan, Sentanu meminta Punokawan untuk menjadi teman berkelana seperti itu, agar tadi kan si Punakawan itu tempatnya di Saptarga. Lalu si Sentanu tadi meminta teman, yaitu si para Punakawan tadi, untuk istilahnya jampangi, nututi lakune si, menemani perjalanannya si Sentanumurti seperti itu. Nah, itu kan apakah ditemani, Mas? Nah, pada saat itu si Sukutrem mempersilahkan Punakawan untuk ikut mengikuti si Raden Sentanumurti itu tadi. Nah, di tengah pengembaraannya melewati sebuah hutan, Raden Sentanu tadi bertemu dengan Bathara Narada yang memuji atas keberanian dan kebijaksanaan Sentanu yang untuk menungkul atau nungkul celai takluk lah, nganut kepada negara Wirata. Nah, itu memuji tadi Bathara Narada tadi, ojo melok-melok si ayahnya Prabu Pratipa tadi yang ingin membangkang ke negara Wirata. Si Narada memuji atas keberanian dan kebijaksanaan tadi. Nah, di Pertapan Giripurna ada seorang begawan bernama Begawan Nirmala Cipta dan istrinya bernama Dewi Ardini. Dewi Ardini. Nah, pada saat itu sang begawan juga istrinya tadi sedang sedih, Mas Bayu, karena dia kehilangan anak perempuannya yang bernama Endang Adrika. Kalau dalam bahasa Jawanya Endang Adriko, yang hilang, perempuan yang hilang di sebuah sungai yang ada kedungnya bernama Kedung Jamuno. Nah, akhirnya sang begawan tadi mendapat wangsit dari dewa atau Jawata agar memasrahkan kehilangan anaknya tersebut kepada seorang begawan yang bernama Begawan Mausada. Begawan Mausada. Nah, akhirnya sang begawan kedua Begawan Cipta Nirmala tadi bersama istrinya tadi pergi untuk mencari Begawan Mausada itu tadi. Nah, di hutan Tunggul, Prabu Basuketi yang mengembara tadi, dia berubah menjadi seorang pertapa, Mas Bayu. Berubah menjadi seorang pertapa bernama Begawan Mausada tadi. Nah, pada saat itu dia kedatangan Begawan Nirmala Cipta bersama istrinya yang mencari anaknya tadi. Dia meminta bantuan Begawan Mausada untuk mencari kehilangan anaknya putri tadi, Endang Adrika tadi, di Kedung Jamuno itu tadi. Nah, si Begawan Mausada Basuketi tadi, dia menyanggupi untuk membantu Begawan Nirmala Cipta tadi. Dia pergi ke Kedung Jamuno tadi. Pada saat itu di pinggir sungai tersebut, di pinggir kedung ini dia bersemedi dan mengucapkan mantra-mantra seperti itu. Pada saat itu lalu tangan sang Begawan Mausada tadi dimasukkan ke dalam Kedung Jamuno tadi, dan seketika anehnya, Mas Bayu, tangan Begawan tadi berubah menjadi panjang dan besar sekali. Nah, tangan tersebut istilahnya ngobrak-ngobrak isine kedung itu tadi, untuk mencari tadi. Nah, namun yang didapat adalah dia berhasil menggapai sebuah benda, dan ternyata benda tersebut adalah hewan yang berwujud ikan, Mas Bayu. Jadi ikan, namun ikan tersebut kalau di dalam Serat Pustaka Raja bernama ikan istilahnya kalau di Indonesia ikan kencono. Ikan kencono atau ikan bersisik emas seperti itu. Nah, ikan tersebut lalu oleh sang Wiku, sang Begawan Mausada tadi, itu dibacakan mantra-mantra juga. Dibacakan mantra-mantra oleh sang Wiku. Akhirnya ikan tersebut berubah, Mas Bayu, menjadi seorang wanita cantik, yaitu Endang Adrika itu tadi, Mas Bayu. Anaknya sang Begawan Nirmala Cipta itu tadi. Nah, sudah ketemu. Lah akhirnya ketika sudah kembali ke wujud semula, akhirnya sang Begawan tadi memeluk anaknya tadi, Cipta Nirmala tadi memeluk anaknya, mengatakan bahwa ini yang ia cari, anak perempuannya. Nah, seketika itu setelah lakon tersebut, Bathara Narada turun ke bumi
menemui kedua begawan tadi dan juga Endang Adriko itu tadi, mengatakan bahwa Endang Adriko tersebut adalah jodoh untuk begawan Mausodo itu tadi, dan mengatakan bahwa Mausodo itu sebenarnya adalah raja besar negara Wirata, yaitu Prabu Basupati atau Basuketi itu tadi. Pada saat itu kaget karena tidak mengira bahwa begawan Mausodo adalah sang raja negara Wirata. Lalu begawan Cipto Nirmolo tadi ngestake dawuhe Bathara Narada tadi untuk menikahkan Endang Adriko tadi dengan Prabu Basuketi itu tadi. Lalu dinikahkan si Prabu Basuketi atau Basupati tadi dengan Endang Adriko dan berubah mendapat gelar bernama Prabu Dirgobahu. Prabu Dirgobahu. Lalu kembali ke negara Wirata. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada seseorang, yaitu di tengah perjalanan menuju Wirata ada seseorang bernama Bambang Droso. Bambang Droso tersebut mengatakan ingin mengabdi setelah Suwito kepada sang raja negara Wirata itu tadi. Nah, sang raja pada saat itu menerima Mas Bayu. Menerima Suwito itu siapa Mas? Seseorang penduduk desa lumrah biasa. Sang raja tadi menerima pasuwitane si Bambang Droso tadi, pengabdiannya si Bambang Droso tadi, dan juga mengajaknya untuk pergi ke Kutha Rajawiroto. Nah, di tengah perjalanan tersebut si Prabu Dirgobahu atau Basupati tadi bersama Bambang Droso tadi, dia dibegal oleh seekor kuda Mas Bayu bernama Jaran Hasmomido Mas Bayu. Kok dibegal kuda itu bagaimana Mas Grit? Iya. Tapi sebelum Mas Grit cerita lebih lanjut, silahkan diminum Mas Grit. Oh iya. Mungkin pemirsa juga penasaran bagaimana yang dimaksud Mas Grit, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, yang dimaksud Mas Grit dibegal kuda itu gimana Mas Grit? Kok kuda begal si Prabu itu Mas? Oh iya. Nah, pada saat itu kan di tengah perjalanan menuju kembali ke negara Wirata. Nah, kuda tersebut, Haswamida tersebut tiba-tiba berada di tengah-tengah perjalanan menghentikan langkahnya si Prabu Basupati itu tadi bersama Bambang Droso tadi. Istilahnya kok nyegat dalan itu ada apa? Nah, namun kuda tersebut dikatakan bisa berbicara iso toto jalmo seperti manusia biasa, dan istilahnya ingin mengamuk kepada si sang raja. Akhirnya kuda tersebut dipanah Mas Bayu oleh sang raja, dan Badar menjadi seorang bidadari Mas Bayu, berubah menjadi seorang bidadari bernama Bathari Wilotomo. Dan lalu pada saat itu juga memberikan hadiah kepada sang raja, yaitu bernama Mani Ing Tinjomoyo. Pusaka Mani Ing Tinjomoyo itu seperti perhiasan, namun juga ada yang mengatakan seperti air yang keampuhannya bisa membuat sang pemakai tersebut kuat di peperangan Mas Bayu. Namun kalau saya lebih setuju Mani Ing Tinjomoyo itu seperti perhiasan, entah seperti cincin ataupun kalung. Mani Ing itu seperti perhiasan seperti itu. Nah, akhirnya si Bathari Wilotomo tadi kembali ke Kayangan Mas Bayu. Nah, si Bambang Droso tadi, anak buahnya si Basuketi yang mendapat di tengah jalan tadi, dia diutus oleh Prabu Basupati tadi memberikan surat kepada raja pengganti di negara Wirata, Raden Basukestu itu tadi. Akhirnya Bambang Droso pergi ke negara Wirata duluan, dia pergi duluan seperti itu. Nah, di negara Wirata, Prabu Basukestu tadi dia mendapat tamunya yaitu Raden Sentanumurti, anak dari Prabu Pratipa tadi. Dia mengatakan bahwa dia pasrah dan tunduk kepada sang raja di negara Wirata. Seketika itu juga datang Bambang Droso tadi memberikan surat kepada Prabu Basukestu atau Raden Basukestu tadi. Nah, setelah dibaca surat tersebut, sang wakil pengganti raja tadi memerintahkan kepada para abdi dan senopatinya untuk menjemput kepulangan sang Prabu Basupati tadi yang mendapat istri tadi. Nah, setelah itu sang raja kembali, diceritakan setelah dijemput dia kembali ke negara Wirata. Itu dia menceritakan, duduk di singgasana menceritakan kejadian-kejadian yang telah dia alami kepada kepada senopati-senopatinya. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada seorang prajurit datang naik ke Pasewakan mengatakan bahwa Prabu Pratipa itu membangkang ke negara Wirata itu tadi Mas Bayu. Nah, akhirnya sang raja Basupati atau Dirgobahu tadi itu mengutus prajuritnya untuk bersiap-siap perang melawan Raja Astina yang akan membangkang tadi. Nah, saat itu terjadi peperangan.
peran besar antara negara Wirata dan negara Astina itu tadi Mas Bayu. Nah, Prabu Pratipa itu maju menjadi Senopati melawan Raden Basukestu tadi, wakil raja tadi. Keduanya berperang pada saat itu. Prabu Pratipa dia bisa tewas terkena panahnya milik Basukestu bernama panah Hirawana dalam serat Pustaka Raja. Nah, si Prabu Pratipa tadi juga memiliki anak Raden Baliko dan Dewadi tadi. Nah, dia melihat ayahnya atau rajanya meninggal tadi, dia lalu pergi Mas Bayu. Tadi orang belani, ini dia malah sebagai pengkhianat dia pergi berlari hingga sampai ke Tanah Sabrang. Dan Prabu Sentanu tadi, Prabu Sentanu Murti yang Suwito itu mengaku takluk kepada negara Wirata tadi, dia diangkat menjadi raja di negara Astina menggantikan Prabu Pratipa itu tadi Mas Bayu. Tadi itu tadi Mas Bayu sekelumit cerita tentang si Prabu Basupati yang berkelana perjalanan mengembara itu tadi hingga dia mendapatkan seorang istri lagi bernama Endang Ardrika dan kembali ke negaranya Wirata menjadi ratu lagi bergelar Prabu Dirgobau. Dan juga Prabu Sentanu Murti menggantikan ayahnya di negara Astina itu Prabu Pratipa yang tewas oleh Raden Basukestu itu tadi Mas Bayu. Ya. Terima kasih Mas Grit atas kisahnya tadi. Nanti Mas Grit bisa cerita lagi Mas Grit. Iya Mas lagi Bayu. Mas Grit. Siap. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit tentang pengembaraan Prabu Basupati yang mendapatkan istri yang bernama Dewi Endang Ardrika ya. Nah, itu tadi pemirsa, mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.